Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kita tetap senantiasa bersyukur pada Allah. Hati mengungkapkan syukur dengan sikap ta'zim, mengagungkan Allah. Lidah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan stasiun-stasiun menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, stasiun yang pertama sekali, taubat. Sudah kita lewati, menuju stasiun berikutnya, mujahadah. Sudah. Malam ini stasiun yang ketiga, al-khalwah wal-uzlah. Khalwah artinya diambil dari kata sunyi, sepi, bersunyi-sunyi, yang selama ini ramai hiruk pikuk teman, kawan, sahabat, tetangga, kawan sekantor. Cobalah mensunyikan diri. Jadi stasiun yang ketiga ini sangat tepat sekali dengan kondisi kita saat ini, sedang bersunyi-sunyi, sedang menyepikan diri. Lalu kemudian satu lagi, uzlah. Uzlah artinya mengasingkan diri dari keramaian. Itu secara simpelnya. Kita akan bahas penjelasan secara detailnya. Akhbarana Abul Hasan Ali bin Ahmad ibn Abdan. Guru saya, kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi, namanya Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad ibn Abdan, meriwayatkan kepada kami. Akhbarana Ahmad ibn Ubaid Al-Basri. Guru kami Ahmad bin Ubaid Al-Basri meriwayatkan kepada kami. Abdul Aziz ibn Muawiyah meriwayatkan kepada kami. Al-Qa'nabi meriwayatkan kepada kami. Abdul Aziz bin Abi Hazim meriwayatkan kepada kami. Riwayat itu bersumber dari bapaknya. An Ba'jah bin Abdullah Al-Badr bin Badr Al-Juhani, dari gurunya bernama Ba'jah bin Abdullah bin Badr Al-Juhani. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna min khairi ma'aishin nasi kullihim rajulan akhidan bi'inani farasihi fi sabilillah." Cara gaya hidup manusia ini ketika terjadi fitnah hiruk pikuk huru hara, hanya dua cara saja. Yang pertama, ambil tali kekang kudamu. In sami'a fuz'atan aw hay'atan, ketika mendengar ada hiruk pikuk, suara teriakan, fitnah, perang, cara kau menjalani hidup cuma dua saja. Pertama, ambil tali kekang kudamu. Karena alamatni farasihi, duduklah engkau di atas kuda. Ya betagil mauta awil qatla fi mazadni. Yang kau cari cuma dua saja. Mauta, mati syahid, awil qatla, atau membunuh. Karena saat itu mempertahankan diri, mempertahankan negeri, mempertahankan akidah. Terbunuh sebagai mati syahid atau membunuh sebagai mujahid. Yang kedua, aw rajulan fi ghanimatin lahu fi ra'si syu'fatin min hadhihi syu'ab. Kalau kau tidak sanggup duduk di atas kudamu untuk mati jihad fi sabilillah, maka naiklah engkau ke atas bukit. Aw fi batni wadin, atau turun ke bawah lembah. Naik ke atas bukit yang tinggi atau turun kau ke bawah lembah. Min hadhil awliyah yuqimu shalah, salat, yu'ti zakah, bayar zakat, wa ya'budu rabbahu, banyak-banyak beribadah, hatta ya'tiyahul yaqin, sampai mati. Pilihan kau cuma ada dua. Naik ke atas kudamu, ambil tali kekangnya, berjihadlah sampai mati syahid, atau kau menjadi seorang mujahid, atau naik ke atas bukit, atau turun ke bawah lembah, salat, zakat, banyak-banyak ibadah sampai mati. Laisa minan nas illa fi khair. Karena saat itu banyak kematian-kematian. Sudah sampaikah kita di zaman itu? Sebagian ulama mengatakan sudah sampai. Makanya ada sebagian yang pergi ke atas bukit karena melihat fitnah yang begitu hebat dan dahsyat. Inilah dasar. Ini hadisnya sahih enggak nih Pak Ustadz? Hadis riwayat Muslim. Inilah dasar orang khalwah, bersunyi-sunyi diri. Inilah dasar orang uzlah, mengasingkan diri dari keramaian. Qala al-ustaz
Al-khulwatu, khulwah itu adalah sifatu ahli safwah. Mensunyi-sunyi, bersunyi-sunyi, menyepikan diri, jauh dari hiruk pikuk keramaian dunia, itu adalah sifatnya orang-orang pilihan. Wal uzlatu min amarati ahli waslah. Sedangkan uzlah, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari orang banyak, itu adalah tanda-tanda orang yang sudah waslah. Wasal, orang yang sampai menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia baru ada tanda-tandanya, belum lagi sampai. Tapi tanda-tanda untuk menuju sampai itu sudah nampak pada dirinya ketika dia melakukan uzlah. Wala budda lil muridi, mesti seorang murid orang yang punya keinginan kuat untuk menapaki jalan-jalan ini, melewati stasiun-stasiun menuju kehadirat Allah ini, fi ibtida'i halihi, di awal keadaan kondisinya, minal uzlah, dia mesti uzlah, mengasingkan diri, an abna'i jinsihi, dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat, dari teman-teman, dari jiran tetangga. Itu pada awalnya. Fi nihayatihi minal khulwah. Summa fi nihayatihi, dan puncaknya adalah minal khulwah, litahaqquqi bi unsihi, litahaqquqihi bi unsihi, supaya dia tidak terlalu bertumpu pada orang banyak. Karena kita kalau terlalu bertumpu, bersandar kepada orang banyak, ketika tidak ada orang, kita kehilangan semangat. Aduh, saya terus terang 3 hari ini stres saya Pak Ustadz. Kenapa? Inilah, nggak jumpa kawan-kawan, nggak kongko-kongko, nggak ngopi-ngopi, nggak mabuk-mabuk, nggak dugem-dugem. Bagaimana kita memutuskan itu? Adalah dengan cara khulwah, bersunyi-sunyi, uzlah, mengasingkan diri. Wa min haqqil abdi idza atharul uzlata, seorang hamba kalau dia sudah memilih untuk uzlah, ayya'taqida bi'tizalihi 'anil khalqi salamatan nasi min syarrihi, maka mesti ada dalam keyakinan pada dirinya bahwa dia uzlah itu untuk menyelamatkan orang dari kejahatan dirinya. Nih, kadang kita ketemu sama orang, ente udah lama nggak ketemu, kemana? Saya sedang uzlah nih, sedang mengasingkan diri. Kenapa ente uzlah? Itu teman-teman itu jahiliyah semua, brengsek semua. Oh, salah. Yang benar itu adalah engkau uzlah supaya orang lain selamat dari kejahatan dirimu. Ente kenapa nggak pernah gaul lagi, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk dengan kita, nggak lagi heboh kayak dulu? Aku khawatir kalau aku dengan kalian nanti rusak iman kalian. Jadi melihatnya adalah ke sini, ke diri, bukan ke orang lain. Ini banyak juga orang, saya udah uzlah nih Pak Ustadz, teman-teman saya tinggalkan semua. Itu kawan-kawan saya itu bawa ke neraka aja itu semua. Bukan begitu. Justru supaya mereka selamat Pak Ustadz. Karena saya ini orangnya nakal, saya ini orangnya jahat. Wala yaqsudu salamatahu min syarril khalqi. Bukan maksud dia uzlah itu menyelamatkan dirinya dari kejahatan orang lain, tapi justru dengan uzlah itu dia menyelamatkan orang lain dari kejahatan dirinya. Sadar dia bahwa dia jahat, orang lain baik. Fa innal awwala minal qismaini. Karena orang yang uzlah itu terbagi kepada 2. Pertama, natijatu istisghari nafsihi. Orang yang uzlah mengasingkan diri itu yang pertama karena menganggap dirinya kecil, rendah, hina, tak ada apa-apa. Wasani syuhudu maziyatihi 'alal khalqi. Dia merasa diri dia lebih hebat, lebih alim, lebih zuhud, lebih mulia, lebih terhormat, lebih agung, lebih. Jadi kalau nampak ada orang uzlah, belum tentu dia menapaki jalan ini. Kalau ada orang mulai mengasingkan diri, belum tentu dia termasuk golongan ini. Tapi mesti kita tahu apa motivasi dia. Kenapa kamu uzlah? Saya uzlah ini karena saya lebih mulia dari mereka. Bukan itu. Kenapa kamu uzlah? Saya uzlah karena saya tak ada apa-apanya. Saya ini hina, saya ini banyak dosa. Kalau saya tetap dengan mereka, rusak mereka nanti. Itulah uzlah yang sesungguhnya. Wa man istasghara nafsahu fahuwa mutawadhi'un.
Siapa yang melihat dirinya kecil, rendah, hina, tak ada apa-apanya, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, fahuwa mutawadhi'. Dialah orang yang tawadhu. Man tawadha'a lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya, Allah angkat derajat. Wa man ra'a li nafsihi maziyatan ala ahadin, dan siapa yang melihat dirinya lebih hebat, lebih alim, lebih berilmu, lebih faqih, lebih banyak hafalan, lebih banyak pengalaman, fahuwa mutakabbir, maka dia orang yang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Hai yang sudah uzlah, tanya, mengapa engkau uzlah? Selama ini kita melihat perbuatan orang, tapi Imam Al-Qushairi mengajak kita bukan melihat perbuatannya, tapi apa motivasi di balik perbuatan itu. Actionnya bagus, tapi di balik action itu apa yang membuat dia beraksi. Waru'a ba'dur ruhban. Ada ruhban adalah orang yang mengasingkan diri. Orang yang mengasingkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari manusia. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada si ruhban, anta rahib, engkau seorang ruhban yang menjauhkan diri dari makhluk, dari manusia, mendekatkan diri kepada Allah? Dia menjawab, la, saya bukan rahib. Ana harisu kalbin, saya penjaga anjing. Hah? Kamu jaga anjing? Inna nafsi kalbun, diriku ini, hawa nafsuku ini seperti anjing liar. Ya'qirul khalqa, anjing liar yang selalu mengganggu makhluk. Akhrajtuha min bainihim, maka kalau ada anjing liar, anjing rabies yang mengganggu masyarakat, air liurnya menetes, menggigit, menyebabkan orang kena penyakit, maka dia mesti dikeluarkan. Maka aku keluarkan anjing rabies ini dari kerumunan orang, supaya apa? Liyaslamu minha, supaya manusia selamat. Liyaslamu, salima yaslamu, supaya orang selamat dari anjing rabies tersebut. Jadi pandanglah diri kita ini seperti, Masya Allah, jauh rendah hina di bawah. Bukan seperti seekor kambing yang menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, bukan. Tapi jauh lebih hina daripada itu, anjing liar yang mengganggu orang. Maka daripada anjing ini mengganggu, biarlah aku keluarkan dia dari kerumunan manusia. Wa marra insanun bi ba'dis salihin, ada seseorang lewat jalan, melewati orang-orang saleh. Fajama'a dzalika syaikhu thiyabahu, lalu kemudian ada seorang syekh di situ, ujung jubahnya ditariknya. Faqala lahu ar-rajul, orang yang dekat dengan dia berkata, lima tajma'u anni thiyabaka, kenapa engkau tarik ujung jubahmu dariku? Laisat thiyabi najasah, kenapa kau tarik ujung jubahmu tadi dariku? Memangnya aku ini najis? Kita lewat, duduk dekat orang, tiba-tiba orang yang dekat kita itu menarik kainnya. Jubah itu biasanya panjang, ditariknya ujung jubahnya. Kenapa ente tarik ujung jubah ente? Ente takut ujung jubah ente kotor, memangnya aku ini najis? Maqala syekh yang menarik ujung jubah itu, dia apa kata dia? Wahamta fi zannika, engkau keliru. Engkau keliru, saudaraku. Siyabi hiyan najasah, kainku inilah yang najis. Jama'tuha angka, kutarik kainku ini li'alla tunajjis thiyabaka, supaya tidak menodai pakaianmu. La likai tunajjis thiyabi, bukan karena engkau mengotori pakaianku, tapi aku khawatir kainku inilah yang mengotori engkau. Pandanglah diri kita selalu kotor, selalu hina, di saat itulah Allah akan mengangkat derajat kita. Itu motivasi yang pertama. Bahwa uzlah itu mengasingkan diri, betul. Banyak orang melakukan itu. Imam Al-Ghazali uzlah itu 11 tahun. Dan dia pada saat itu puncak karirnya.
Di puncak karir sebagai rektor, orang terkenal, jamaahnya banyak, followernya jutaan, di situ dia uzlah. Banyak juga orang uzlah. Saya uzlah nih sekarang Pak Ustadz. Kenapa? Rupanya habis ditangkap KPK. Saya uzlah nih sekarang Pak Ustadz. Kenapa? Inilah udah dikejar-kejar rentenir. Bukan nih, itu bukan uzlah, itu lari. Uzlah itu adalah pada puncak kesuksesan dan saat itu dia menjauhkan diri. Itulah uzlah. Dan saat menjauhkan diri itu bukan karena dia takut dirinya rusak, tapi dia khawatir orang lain rusak karena dia. Wa min adabil uzlati, di antara etika tata krama uzlah itu. Jadi bukan asal-asalan uzlah aja. Jangan habis ngaji ini besok semuanya uzlah. Gimana jamaah kita? Oh, semua uzlah Pak Ustaz. Ayyuhassila minal ulumi ma yusahhihu bihi uqda tauhidihi. Yang pertama, sebelum uzlah, dia mesti punya ilmu tauhidnya bersih. Akidahnya mesti kuat. Karena di tempat uzlahnya itu nanti banyak godaan-godaan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penjelasan sifat 50. Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Sekarang kalau ngaji fikih banyak kita fikih. Fikul Islam. Tapi kalau udah ngaji akidah, tauhid, bingung kita. Mau ngaji kitab apa? Ini simple. Lalu saya anjurkan. Kaji satu hari, buat satu malam satu sifat, 50 malam. Sekarang sudah masuk Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini udah malam ke-6 Sya'ban. Sya'ban 20 malam. Ramadan 30 malam. Sebelum Idul Fitri khatam 50 sifat. 50 sifat. Akidahnya harus kuat. Likai la yastahwihi syaitan biwasawisihi. Supaya selama di uzlah itu dia tidak diganggu dengan was-was syaitan. Jangan sampai habis uzlah, keluar dari uzlah jadi dukun. Keluar dari uzlah jadi peramal gara-gara diganggu setan. Kenapa? Akidah tidak kuat. Summa yahsulu min ulumi syar'i ma yuaddi bihi fardahu. Setelah akidahnya kuat, dia juga punya ilmu syariat supaya ibadahnya benar. Fikih salat, bagaimana istinja, bagaimana toharoh, bagaimana air suci mensucikan, wudhu, tayamum, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, wudhu, tayamum, bersuci, salat, fikih. Liyakuna bina'a amrihi ala asasin muhkamin. Supaya bangunan yang dia bangun itu dasarnya kokoh. Jangan sampai membangun bangunan, di atasnya beton, di bawahnya batang pisang. 2 hari dibangun tumbang. Wal uzlatu fil haqiqati, uzlah itu pada hakikatnya adalah i'tizalul khisalil mazmumati, meninggalkan sifat, karakter, perbuatan yang tercela. Itu sebenarnya tujuan uzlah. Fatta'siru litabdilis sifat. Tujuan uzlah adalah mengganti sifat yang tercela, berubah kepada sifat yang terpuji. La lita'anni 'anil autan. Bukan uzlah itu hanya sekedar meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kota. Kamu kenapa uzlah? Inilah Pak Ustadz, saya mengamalkan yang kitab Risalah Kusyairiyah kemarin, uzlah. Pas tanya-tanya tetangga, rupanya menghindari rentenir, menghindari debit kolektor. Nah, ini tak betul. Walihada qila, oleh sebab itu dikatakan, manil arif, siapa itu orang yang arif billah, mengenal Allah. Qalu, mereka menjawab, kainun bainun. Kainun, manusia sama macam kita, bainun, tapi beda. Di mana letak samanya, di mana letak bedanya? Yakni maksudnya kainun ma'al khalqi, bainun anhum bisirri. Dia tetap sama dengan orang banyak makan dia makan, orang tidur dia tidur, orang ngomong dia ngomong.
Bainun, tapi dia beda. Di mana letak bedanya? Bisirri, hatinya hidup, hatinya bercahaya, hatinya dekat dengan Allah. Jadi kalau begitu pemahamannya, banyak orang yang uzlah tapi tidak uzlah, tapi ada orang yang tidak uzlah tapi dia uzlah. Makanya pertemuan-pertemuan ini jangan dipotong-potong, harus dipahami dari awal sampai akhir. Kalau tidak nanti ngaji kita rusak. Sami'tul ustaz, kalau dia sebut ustaz maksudnya Abu Ali Ad-Daqqaq. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, kata Imam Al-Qushairi, ilbas ma'an nas mayal basun. Pakailah pakaian yang dipakai orang banyak. Kalau orang pakai kemeja, ya ente pakai kemeja. Orang pakai celana panjang, ya pakai celana panjang. Orang pakai baju Melayu, pakai baju Melayu. Orang pakai belangkon, pakai belangkon. Gak perlu aneh-aneh. Ini banyak orang setelah ngaji supaya nampak aneh, pakai pakaian beda, lalu kemudian ngangguk-ngangguk. Entah apa yang diangguk kan? Ilbas ma'anas, pakai pakaian orang banyak. Watanawal mimma ya'kulun, mereka makan, kau makan juga. Mereka makan mie Aceh, kau makan. Mereka makan lontong sayur, kau makan. Jangan ketika orang banyak makan, bapak nggak makan, saya sudah uzlah. Lalu di mana letak bedanya? Wanfarid anhum bisirri, bedakan dirimu dari mereka dengan sir. Mereka makan, kau makan. Mereka pakai pakaian itu, kau pakai. Mereka pakai peci, kau pakai peci. Mereka pakai sarung, kau pakai sarung. Lalu apa beda engkau dengan mereka? Hati mereka mati, hati engkau hidup. Sir di dalam qalb, kecil, connecting antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita bawa HP, pergi ke hotel. Sampai di hotel, semua orang sibuk, hanyut dalam lautan ma'rifah. Kita bingung sendiri. Kenapa? Rupanya HP kita nggak connect, belum dapat wifi. Begitulah agaknya orang yang connect dengan Allah itu. Makanya kita sedang duduk dengan orang-orang ahli zikir itu, bingung kita. Yang satu duduk dari tadi tasbihnya tak berhenti. Yang satu duduk tak metik tasbih tapi mulutnya qomat kamit. Kita bingung. Rupanya mereka semuanya sudah dapat password. Kita belum connect lagi. Sami'atuhu yaqul, aku mendengar guruku Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, ja'ani insanun, ada seseorang datang kepada saya. Wa qala, dia berkata, ji'tuka min masafatin ba'idatin, aku datang dari tempat yang jauh. Faqultu, lalu aku menjawab, laisa hadzal hadis min haitsu qat'il masafah wa miqasatil asfar. Cerita tentang masalah uzlah ini bukan masalah kau datang dari jauh ratusan kilometer, bukan di situ letaknya. Lalu masalah uzlah ini di mana intinya? Fariq nafsaka walau bi khutwah. Tinggalkan hawa nafsumu, tinggalkan dirimu walaupun selangkah. Berapa banyak orang uzlah meninggalkan satu kota 100 km bahkan pergi ke luar negeri untuk uzlah, tapi hawa nafsunya, dirinya, egonya, sombongnya, angkuhnya di bawahnya, maka dia tidak uzlah. Tapi ada orang yang melangkah hanya satu langkah, tapi dia sudah dihukumi uzlah. Kenapa? Karena dia sudah melewati mujahadah. Tahu apa? Mujahadah, uzlah. Faqad hasala maqsuduka. 100 km kau melangkah, tapi kau tidak tinggalkan hawa nafsumu, kau belum uzlah. Selangkah kau langkahkan kakimu, faqad hasala maqsuduka. Maksudmu sudah tercapai. Kenapa? Karena kau lawan hawa nafsu. Itulah makna hadis raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal Nabi mengatakan itu pulang dari perang. Ada jihad yang lebih besar lagi ya Rasulullah. Ada apa itu? Mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Wa yuhki an Abi Yazid, diriwayatkan dari Imam Abu Yazid, dia berkata, ra'aitu Rabbi azza wa jalla fil manam, aku melihat Allah dalam tidurku. Kalau makna melihat Allah itu bukan melihat zatnya,
tapi melihat kuasanya yang ditunjukkannya. Seperti Musa alaihissalam melihat cahaya sebesar ujung jari, percikan kuasa Allah SWT. Jadi nanti kalau baca kitab, aku melihat Allah, dia adalah la tudrikuhul absar, Allah tak bisa ditangkap dengan mata. Wa huwa yudrikul absara, dia yang melihat mata. Wa huwal latiful khabir. Faqultu, aku berkata kepada Allah, kaifa ajiduka, how I find you, bagaimana aku bisa menemukanmu ya Allah? Apa kata Allah menjawab, fariq nafsaka wa ta'al, tinggalkan dirimu, tinggalkan hawa nafsumu, datanglah kemari. Itulah makna hadis, in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku berjalan, aku akan mendekati dia berlari. In taqarraba alayya abdi, kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku akan dekati dia sehasta. In taqarraba, kalau dia mendekati aku zira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan dekati dia selengan. Sejengkal kau dekati Allah, Allah mendekat kepadamu sehasta. Sehasta kau dekati Allah, Allah mendekat kepadamu selengan. Berjalan engkau mendekati Allah, Allah mendekatimu berlari. Tapi ayat ini mesti ditakwil. Kalau tidak nanti mengatakan sifat Allah berlari. Maksudnya Allah lebih dari yang kau lakukan. Kau lawan nafsu makanmu, kau lawan nafsu tidurmu, kau lawan nafsu cinta kekuasaanmu, kau lawan nafsu cinta hartamu, maka Allah akan menolong. Intan surullah, kalau kau tolong dirimu mendekatkan diri kepada Allah, yansurkum, Allah menolong engkau. Diberinya engkau taufik, diteranginya hatimu, sehingga engkau mudah untuk dekat kepada Allah. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia berkata, aku mendengar Abu Uthman Al-Maghribi. Dia berkata, man ikhtara al-khalwah ala as-suhbah yanbaghi an yakuna khalian min jami'il adhkar illa dzikra rabbah. Siapa yang lebih memilih khalwah daripada suhbah, kita selalu berteman, berkawan, bersahabat, jalan bareng, makan bareng, suhbah namanya. Tapi kemudian kita memisahkan diri, bersendiri-sendiri, khalwah namanya. Ini bisa juga jadi istilah ini. Marilah kita khalwah dan uzlah. Daripada pakai istilah-istilah yang menakutkan, apa namanya? Lockdown. Dengarnya aja udah pucat. Khalwah, suhbah, uzlah. Siapa yang lebih memilih khulwah daripada suhbah, yang bagi ayyakuna khalian min jami'il adhkar, maka pada saat khulwah itu tidak ada lagi yang dalam pikirannya illa zikra rabbih, kecuali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu saya ditanya oleh waktu saya tanya Syekh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali, Syekh, ada nggak suluk di Sudan? Suluk katanya. Lah, mafi suluk, tak ada suluk. Suluk, saya bilang, seorang duduk 10 hari atau 40 hari meninggalkan segala hiruk pikuk dunia. Khalwah. Oh, cuman beda. Di tempat kita namanya suluk, di Sudan namanya khalwah. Jadi yang tepat itu memang khalwah. Khalwah, orang tidak mengingat yang lain, yang diingatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Tengku Zulkarnain, Ustaz Tengku, ya, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Umumnya di Riau, di Sumatera Utara, di Sumatera, di Semenanjung Melayu, orang kalau sedang khalwah itu pakai kelambu. Dijawab Tengku Zulkarnain, karena banyak nyamuk katanya. Mungkin beliau menjawab khatibun nasa ala qadri uqulihim, karena memang orang yang nanya itu awam. Jadi jawabannya yang simpel aja. Kenapa pakai kelambu? Karena banyak nyamuk. Tapi sebetulnya kenapa ditutup dia pakai kelambu? Supaya dia seolah-olah sedang berada di alam barzakh. Karena kalau kelambu petak itu pandang ke kanan,
Ya macam dalam kubur itulah. Tandang ke kanan, dinding yang lahat, ke kiri lahat, ke depan lahat. Tak ada yang diingat lain kecuali Allah, zikir. Allah, 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 Allah. Inilah maksudnya. Khalian min jami'il azkar, tak ada yang diingat lain illa zikra, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan guru pun ngasih dari mulai terbit fajar subuh sampai nanti ini 24 jam, jangan kurang dari 15.000 kata dia. Maka tasbih Allah 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 Allah, men-set up itu di dalam supaya melekat dia di dalam. Tak ada diingat lain kecuali. Wa khalian min jami'il iradat, tidak ada keinginan-keinginan lain illa ridha, kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak ada keinginan yang lain kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa khalian min mutalabatin nafsi min jami'il asbab. Khalian, sunyi, kosong, tidak ada sedikit pun tuntutan hawa nafsu untuk melakukan sebab. Untuk sampai kepada tujuan mesti ada sebab. Ketika orang sedang khalwah, dia tidak berpikir tentang sebab karena semuanya sudah serahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun bihadhihi sifati, kalau orang yang khalwah itu tidak punya sifat ini, fa inna khalwatahu tuqi'uhu fi fitnatin awwaliyah, maka khalwatnya itu hanya akan menjerumuskannya ke dalam fitnah dan bala saja. Apa fitnah dan balanya? Khalwah dia, pejamnya mata, tapi yang diinginkannya bukan Allah, ingin kebal, ingin berjalan di atas air, ingin supaya perempuan yang dicintainya itu jatuh cinta cepat dengan dia, ingin supaya, maka apa yang jadi dalam perjalanan itu banyak simpang-simpangnya, banyak lika-likunya. Itu yang dimaksud. Kalau makanya sebelum itu dikatakan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau saja yang kumaksud. Makanya kadang Tuan Guru bertanya, tadi dalam khulwah itu apa yang kau nampak? Oh, tiba-tiba datang seorang yang pakai jubah Tuan Guru, mau menawarkan saya, maukah engkau kuajarkan doa supaya kau bisa berjalan di atas air? Setan itu, setan. Karena tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mesti ada mursyid. Mursyid, apa sih mursyid itu? Ribet, sulit, payah betul. Mursyid gaet. Jadi kalau kita mau pergi ada gaetnya. Kalau tidak kita salah pulau. Umroh aja pakai gaet. Pak Ustadz, katanya Hajar Aswad itu orang susah nyium rame. Tadi saya mudah aja. Rupanya yang dicium rukun Yamani. Salah gaet. Tak pakai mursyid. Waqila, ada pendapat ulama, al-infiradu fil khalwati, bersendirian dalam khalwah, dirinya sendiri, zikirnya sendiri yang diingat Allah, tujuannya sendiri hanya mencari ridha Allah, tuntutannya sendiri tidak menuntut-nuntut yang lain, hanya menuntut mencari yang Allah semata, Allah, Allah, ajma' lidawa'is silwah, maka itulah yang akan mengumpulkan, menyatukan segala maksud sampai kepada tujuan, ketenangan, kelapangan, kemudahan batin. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir dengan Allah hati menjadi tenang. Ada dulu pernah seorang dokter datang dari Pariaman. Dia termasuk peneliti tentang tesis S2-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Anu tentang ayat ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau orang banyak berzikir dengan Allah, hatinya menjadi tenang. Jadi kalau yang ceramah itu ustadz, saya sudah sering dengar, tapi ketika dokter tesis S2 spesialis jantung, ternyata dengan banyak berzikir jantung orang menjadi sehat. Wah, saya tertarik betul mendengar itu. Wah, ini mantap ini Ustadz.
Karena itu ada kombinasi antara ilmu zahir, spesialis jantung, dengan ilmu batin. Barulah orang yakin percaya. Karena sekarang terlalu banyak ahli. Ahli kalau bicara tidak pada bidangnya, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara tidak pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Qala Yahya bin Mu'adz, Imam Yahya bin Mu'adz berkata, unzur, perhatikan. Perhatikan baik-baik, wahai orang yang khulwah, wahai orang yang bersunyi-sunyi diri. Perhatikan baik-baik. Di mana yang perlu diperhatikan? Apakah engkau khalwah itu karena dirimu, atau engkau khalwah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Unsuka bil khalwati au unsuka ma'ahu fil khalwati. Engkau saat khalwah itu tenang karena dirimu, atau karena engkau merasakan tenang, nyaman, adem, ayem itu karena bersama dengan Allah. Fa in kana unsuka bil khalwati dhahaba unsuka idza kharajta minha. Kalau engkau tenang saat khulwah karena khulwah itu, maka keluar dari khulwah tenangmu hilang. Karena engkau tenang karena khulwah. Tapi kalau engkau tenang karena Allah, maka di saat khulwah kau tenang, keluar dari khulwah itu pun tenang. Perhatikan baik-baik. Unsuka bil khulwati au unsuka ma'ahu fil khulwati. Engkau merasakan ketenangan karena khulwah, atau engkau merasakan ketenangan karena bersama dengan Allah saat khulwah. Kalau engkau tenang karena khulwah, keluar dari khulwah kau tak tenang. Tapi kalau engkau tenang karena Allah, dalam khulwah engkau tenang, di luar khulwah pun engkau tenang. Fa in kana unsuka bil khulwati, kalau engkau tenang karena khulwah, dhahaba unsuka idza kharajta minha, maka ketenanganmu akan pergi ketika engkau keluar dari khulwah. Wa in kana unsuka bihi fil khulwati, tapi kalau kau tenang karena bersama Allah saat khulwah, istawat lakal amakinu fis sahara awil barari. Tak ada beda bagi engkau saat engkau berada di tengah gurun Sahara sendirian atau di atas tanah bersama orang banyak. Jadi nampaklah di situ bahwa khulwah itu bukan sepanjang usia. Khulwah itu hanya proses, macam pelatihan. Makanya ada orang yang khulwah 10 hari, ada khulwah 40 hari. Apa ini? Bid'ah ini. Nabi Muhammad SAW khulwah di Jabal Nur. Nabi Muhammad itu khulwah. Lari dari hiruk pikuk Makkah. Dibantu oleh Khadijah mengirimkan makanan. Abang khulwah dulu, kata Nabi. Pergilah, kata Khadijah. Pergi dia khulwah. Turun dia kedinginan karena datang Jibril alaihissalam diselimuti oleh Khadijah. Bukan berarti setelah itu. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali. Bukan berarti khulwah sampai mati. Imam Al-Ghazali khulwah setelah dia mendapatkan pelatihan itu, saripati intinya, habis itu dia kembali bergabung dengan masyarakat banyak. Tapi hati itu sudah terang. Jadi khulwah itu hanya proses setup aja. Disetapkan ke dalam hati. In kana unsuka bihi fil khulwah, kalau engkau merasakan tenang itu bukan karena khulwah tapi karena Allah dalam khulwah, istawat lakal amakin. Tak ada bedanya bagimu nanti setelah keluar, apakah engkau berada di gurun Sahara sendirian atau di tengah keramaian. Makanya banyak orang dia duduk di tengah orang ramai. Betul kata pesan tuan guru saya dulu. Apa kata dia? Ingat betul saya di kelas. Yang susah itu merasa ramai di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian, merasa sunyi di tengah keramaian. Sekarang baru saya paham. Ucapan itu diucapkannya waktu sanawiyah tahun 93. 17 tahun yang lalu. Baru sekarang paham. Oh, itu maksudnya ternyata. Kalau sudah kau rasakan bagaimana kau dekat dengan Allah,
maka keluar engkau dari tempat itu, tak lagi ada beda antara engkau di mall, engkau duduk di dekat orang banyak, kau tetap merasa sunyi. Di tengah orang ramai di stadion, jamaah 100.000 orang, kau tak pandang itu, kau rasa sunyi. Kenapa? Saat itu engkau sedang berdua saja dengan Allah SWT. Dan saat tidak ada orang pun, kau tidak merasa sunyi, kau merasa ramai. Kenapa? Karena saat itu pun engkau juga sedang berdua dengan Allah SWT. Itulah makna ketika Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, kau sangka mereka itu 6, sebenarnya mereka itu 7. Kenapa? Allah yang ke-7. Itu pula lah ucapan Nabi Muhammad SAW, ma zannuka bisnaini, jangan kau sangka kita berdua di Jabal Sur ini, Abu Bakar, fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita berdua di sini, Allah yang ketiga. La tahzan, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau ngeri. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sami'tu Muhammad bin Husain, aku mendengar guruku Muhammad bin Husain berkata. Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata. Mansur bin Abdullah berkata, aku mendengar Muhammad bin Hamid berkata. Ja'a rajulun ila ziyarati Abi Bakar al-Warraq. Datang seorang laki-laki mengunjungi Imam Abu Bakar al-Warraq. Falamma arada ar-yarji, ketika dia ingin pulang, qala lahu. Laki-laki itu bertanya, meminta wasiat kepada Imam Abu Bakar al-Warraq. Ausini, beri aku pesan Tuan. Dulu orang kalau ketemu ulama begitu. Setelah ketemu ulama, pas mau pulang, beri aku pesan. Sekarang enggak. Ustaz, foto kita dulu. Beri aku pesan. Beri aku pesan. Apa kata dia? Faqala, wajadtu, kata Abu Bakar al-Warraq berpesan, wajadtu khairat dunya wal akhirah fil khalwah wal qillah. Aku mendapatkan manisnya dunia ini ketika dalam khalwah dan ketika dalam qillah. Sikit makan, sikit tidur, sikit cakap, disitulah aku merasakan manisnya dunia. Wa syarrahuma, dan aku dapati buruknya, jeleknya dunia ini fil kasrah wal ikhtilat. Banyak cakap, banyak pikir, banyak keinginan, banyak itu, banyak ini. Wal ikhtilat, ketika bercampur, berkawan, beramai-ramai, disitulah rusaknya dunia. Artinya pesan Imam Abu Bakar al-Warraq apa? Sering-seringlah berkhalwah. Tak sanggup setahun 40 hari di bulan Ramadan. Makanya kita diajarkan ada i'tikaf, khalwah. Saya Abdul Somad dari tanggal 16 Maret ini tidak akan mengisi pengajian dimanapun sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, itu khalwah ini. Namanya khalwah lil corona. Tak ada kegiatan khalwah. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata. Guruku berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata. Mansur bin Abdullah berkata, aku mendengar Al-Jurairi berkata. Su'ila 'anil uzlah. Dia ditanya tentang uzlah. Dia menjawab, ad-dukhulu bainaz ziham wa tamna'u sirraka alla yuzahimuka. Ini orang yang sudah keluar dari khalwah. Engkau masuk di tengah keramaian, ramai di situ, banyak orang. Wa tamna'u sirruka alla yuzahimuka. Tapi hatimu yang sudah hidup, sir yang ada dalam qalbu itu bisa mencegah engkau supaya engkau tidak larut dalam orang banyak itu. Itulah mengapa ikan itu tidak asin dia. Kenapa ikan itu dalam laut tak asin? Karena dia hidup. Kalau mati, jadi ikan asin. Engkau hidup di depan orang ramai, ada tetangga, ada kawan, ada sahabat, tapi hatimu bisa terjaga. Nah, ini orang yang sudah kuat. Wa ta'zilu nafsaka 'anil atham, dan engkau dapat jaga dirimu dari dosa. Wa yakunu syarruka marbutan bil haqq, maka pada saat itu kejelekanmu terikat dengan hak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang sudah sering uzlah sehingga terpelihara, terjaga dia.
kita akan lanjutkan kajian tentang uzlah ini besok. Pertemuan yang kedua tentang khulwah dan uzlah insyaallah. Jamaah dimanapun berada, kita akan bincang-bincang dengan Tuan Guru Kiai Haji Abdullah Gimnastiar AA Gim. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
kita malam ini kedatangan tamu spesial. Alhamdulillah, Ustadz Profesor Ustadz Kiai Haji Dr. Abdul Somad. Wah, hilang nih si PhD. Dan apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, AA. Apa kabar, AA? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Saya yang banyak terima kasih. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, saya mengikuti kajian Ustadz tadi malam. Apa tuh kitab apa? Risalah Qusyairiyah. Ya, Masya Allah, itu bab jahadah. Kalau tadi bab uzlah ya. Uzlah, Masya Allah. Insya Allah, terima kasih ilmunya. Nah, kali ini kita menggunakan Zoom nih, jadi Ustadz kita kelihatan berdua, lalu di relay Facebook. Ustadz juga kalau mau relay grupnya silakan saja. Masya Allah. Sehingga bermanfaat ya. Kita bincang-bincang ini aslinya Ustadz ya, ini kajian ini permintaan dari Majelis Ta'lim Hijjah. Bisa nggak kata mengundang Ustadz Zoom, tapi karena ini pertama kali dan panitia belum mengizinkan grupnya masuk nih. Padahal sudah ada, ya, jadi mohon maaf ini kepada tim Aisyah karena ide dari mereka dan ini juga kesempatan untuk bersilaturahmi Ustadz, mudah-mudahan ke depan kita sambung Ustadz. Ya. Jangan ya, ini giliran saya tuan rumahnya ya, nggak boleh seperti di Batam kemarin. Saya yang nanya. Ustadz sekarang menghadapi situasi ini, apa yang dirasakan? Saya merasakan apa yang dirasakan sahabat-sahabat panitia yang lama mempersiapkan, seperti di Banten sampai membuat umbul-umbul untuk menyambut kajian tausiah, tiba-tiba batal. Itu yang saya rasakan, itu yang berat saya rasakan. Bagaimana perasaan mereka, kawan-kawan, sahabat-sahabat, itu yang membuat saya sedih. Mudah-mudahan Allah mengganti kesedihan mereka dengan amal soleh. Niat mereka sudah sampai, insya Allah. Ya, pasti nggak dirugikan Ustadz oleh Allah, karena niatnya sampai, ikhtiarnya sampai, ridho kepada tak nggak akan menjadi amal soleh ya. Amin, amin. Lalu melihat ini Ustadz, apa yang terpikir dan berat Ustadz nih, wabah yang kian hari kian memberat ini? Bahwa kita mengalami seperti yang dialami tadi. Kebetulan sholat Isya saya baca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Artinya kalau sesuatu pernah menimpa kamu, maka sesungguhnya pernah juga menimpa orang-orang sebelum kamu. Dan ketika kita baca bagaimana dulu pernah juga terjadi wabah sampai masjid-masjid ditutup di Andalusia, di Spanyol. Artinya wabah itu juga luar biasa. Bagaimana misalnya pada zaman Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka membaca Sahih Al-Bukhari beramai-ramai. Setelah baca Sahih Bukhari itu mereka bertawassul kepada Allah, ya Allah, berkat kemuliaan Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari, angkatlah wabah bencana ini. Artinya di zaman-zaman masa lalu juga pernah terjadi, dan di zaman kita terjadi. 100 tahun akan datang cucu kita bercerita, dulu mbahmu, kakekmu, opungmu hidup pada zaman waktu itu ada wabah besar bernama corona, lalu pada tahun itu mereka tidak bisa umroh. Jadi kalau kita bercerita sekarang zaman ratusan tahun silam juga terjadi. Artinya kalau kita tahu bahwa orang juga mengalami beban yang sama, jadi kita tidak merasa oh kita aja yang kena ini, enggak juga. Mungkin lebih kurang begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terus dengan adanya kegiatan
yang sekarang harus di rumah ini, kegiatan Ustadz apa aja di rumah nih? Kesibukannya. Kalau boleh share, berbagi, kita tidak fokus pada yang sedang kita alami, cobalah untuk memikirkan, mengalihkan fokus ke sesuatu yang lain. Jadi kita tidak, karena kalau kita fokus terus, kita buka Instagram ceritanya corona, kita buka TV ceritanya corona, kita keluar telepon ceritanya corona. Coba kita beralih ke yang lain, maka kita mengkaji kitab setiap malam, stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita melangkah dari jahat, dari khamar, dari zina, dari riba menuju taubat, dari taubat kita mujahadah, dari mujahadah kita ke uzlah. Jadi saya kira Gim, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar juga malam ini mengajak kita untuk piknik, untuk jalan-jalan. Mungkin kita tetap di rumah, tapi pikiran kita yang diajak berjalan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi. Goyang begitu. Iya, dia ikut piknik juga. Masya Allah. Nah, jadi ini apa? Berapa pagi berjemur, olahraga, gimana kan biasa sibuk jadwal ceramah. Iya. Sekarang jadi selain ceramah di medsos ini, streaming. Saya kebetulan tahun lalu di bulan yang mirip, mendekati bulan yang sama. Kalau sekarang kita bulan Maret, kalau dulu bulan April kalau nggak salah. Bulan April itu saya sudah lockdown. Nah, jadi saya sudah April 2019 itu bagi saya itu sudah itu sudah gladi, sudah gladi lockdown. Sekarang lockdown aslinya gitu. Jadi punya jadwal pagi, siang, malam, olahraga apa gitu hari-hari supaya bisa ditiru oleh teman-teman lain yang manfaatnya. Seperti biasa, matahari, berjemur, jalan, kemudian menulis, membaca, persiapan untuk streaming malam. Dan waktu itu berjalan, akhirnya sekarang sudah tanggal 20, sampai lupa tanggal 29. Yang video pertama kita share, saya Abdul Somad mulai tanggal 16 Maret tidak mengisi tausiah karena mengikuti instruksi dari pemerintah untuk tidak berada di tempat keramaian, untuk tidak. Akhirnya dari tanggal 16 kita tetap jalan, tetap enjoy, tetap tidak stres. Dan sudah setengah bulan ini tanpa terasa ya. Iya, alhamdulillah. Baik, Ustaz, sementara ini kita dengar juga ada beberapa polemik tentang ke masjid, jamaah di rumah. Apa Ustaz? Jadi kita diposisikan pada kalimat meninggalkan masjid. Kalimat meninggalkan masjid itu yang melukai hati kita. Padahal sebenarnya kita sedang berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Jangan dikatakan kenapa kita meninggalkan masjid. Bukan begitu. Kita sedang pindah dari sunnah ketika aman dengan sunnah Rasulullah ketika sedang dalam masa wabah. Dalam masa aman, sunnahnya adalah memakmurkan masjid. Dalam masa kondisi sekarang, sunnahnya adalah kita lebih memilih keselamatan. Maka yang kita lakukan sekarang ini juga adalah sunnah. Kata Nabi SAW, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit menular
seperti engkau lari dari singa. Jadi hari ini kita sedang melarikan diri dari orang yang terkontaminasi penyakit seperti larinya dari singa. Ini juga sunnah. Jadi kalimat ini besar pengaruhnya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Jadi pemilihan kata itu saya lebih memilih dengan menggunakan bahasa daerah. Di Riau mungkin lebih familiar tuna di rumah. Tuna di rumah, stay at home. Mungkin bahasa Sundanya apa itu? Menetaplah di rumah. Cicing. Jadi ini jawaban yang indah ya, kita bergerak dari satu sunnah ke sunnah lain. Ada yang mengucapkan gini, Ustaz, saya sih jangan takut oleh virus. Kami tidak takut oleh virus, tapi takut kepada Allah, sehingga tetap memaksakan untuk ke masjid. Bagaimana pendapat Ustaz tentang perkataan itu? Kami tidak takut ke virus, kami hanya takut ke Allah. Itu satu sisi ada sombongnya, kita bisa masuk dalam takbur. Kalau sampai kita, ini kan beda virus dengan singa kan, yang satu kelihatan, yang satu enggak kan. Seandainya ini kebun, mohon maaf, kebun binatang, singanya lepas, iya kan, singanya lepas. Lalu kemudian ada satu orang dilarang sama Pak RW, mas, jangan keluyuran. Lalu dia mengatakan, saya hanya takut pada Allah. Tidak takut ke singa gitu ya. Jadi kita dalam Islam diajarkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk ikhtiar, ada usaha. Bahwa kemudian terjadi, berarti kita beriman kepada rukun iman yang keenam, takdir baik, takdir buruk. Tapi sebelum itu ada usaha ikhtiar, dan usaha itu sunnah. Jadi yang kita lakukan hari ini sunnah. Kami tinggal di Pulau Sumatera, Provinsi Riau, 50 menit dari Kuala Lumpur. Sampai hari ini kita tidak lockdown. Dan pesawat dari Kuala Lumpur masuk 2 kali satu hari, pesawat pagi, pesawat siang. Bagaimana kalau ada penumpang itu yang datang, dia terkontaminasi, lalu dia datang ke masjid, dia menginjakkan kaki, dia bersin batuk di tempat wudhu, dia bersalaman. Kecuali misalnya kita sudah lockdown, lalu kemudian tidak ada pesawat satupun yang masuk, semua pintu kota ditutup, yang buka hanya kantor polisi dan tentara untuk pengamanan, dan supermarket tempat belanja, dan semua sudah dicek, semuanya sehat, dan di pintu masjid ada detektor, kalau ada satu virus detektornya bunyi, itu bisa kita tetap melaksanakan sholat berjamaah dengan sholat Jumat. Ini sekarang kita tidak tahu siapa yang membawa. Saya sendiri tidak yakin bahwa saya steril. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang lockdown, kan ada yang sekarang dijemakan banyak daun-daunan karena lockdown, daun. Ada yang tidak ngerti. Kalau lockdown. Nah, lockdown ini dalam sejarah Islam pernah nggak tuh ada lockdown tutup seperti itu, Ustaz? Jadi kalau kita baca fikih-fikih dulu itu kan misalnya kita baru boleh sholat qashar itu kan setelah melewati sur al-balad, tembok kota. Jadi memang kalau kita pergi ke Rabat di Maroko hari ini, kebetulan dulu saya waktu sekolah kan tinggalnya di kota Rabat. Jadi Rabat itu sampai hari ini memang kotanya ada temboknya. Keliling kota itu ada tembok. Tembok itu tetap bisa utuh terjaga karena memang hujannya jarang dan dia terbuat dari batu gunung. Jadi ketika zaman dulu kalau terjadi wabah suatu kota, itu pintu tembok itu ditutup rapat sehingga orang luar tidak masuk dan orang yang di dalam tidak keluar, karena kota itu ada temboknya. Dan kota Al-Madinah Al-Munawwarah dulu juga kalau kita bisa kita browsing,
Coba cari gambar Madinah zaman dulu, itu ada temboknya keliling. Kalau terjadi sesuatu, musuh datang dari luar, itu pintu. Makanya ada riwayat tentang Umar bin Khattab menerima kunci dari Bethlehem, dari Palestina, yang kuncinya dipegang oleh pendeta Nasrani. Artinya kota itu ada temboknya, ada pintunya, ada kuncinya. Jadi ketika lockdown, ya tinggal tutup pintu aja. Kalau sulit menggambarkannya, tonton film Troy. Itu kota, orang luar nggak boleh masuk, orang dalam nggak boleh keluar, selesai. Cuman kita sekarang kan ada kereta api, ada bis, ada akses jalan banyak. Jadi zaman dulu mereka lebih mudah untuk lockdown. Iya. Baik. Wah, alhamdulillah. Selanjutnya nih pertanyaan enak paling enak bagian nanya satu sama ya. Saya waktu di Batam, Ustaz habis-habisan nanya saya nggak bisa berkelit. Sekarang Ustaz harus jawab ya, janji. Terima kasih. Lalu Ustaz, nih, ini kan antara keyakinan, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ini bisa kelihatan nggak yang berpaham Jabariyah, atau mereka semau-maunya saja pindah-pindah keyakinan ini? Yang selama ini mengaku Ahlus Sunnah, mulutnya berkata Ahlus Sunnah, justru sekarang bisa kelihatan dia Jabariyah. Artinya tidak ada, ya udah terserah aja lah, mau mati matilah. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Ahlus Sunnah, Allah kasih kita ikhtiar, Allah kasih kita al-kasbu, ada usaha. Kalau Qadariyah ekstrim, dia berkata tidak ada takdir. Tapi saya sampai hari ini masih ada ikhtiar usaha. Andai terjadi juga, disitulah kita baru bisa berkata, dari mulut kita berkata qadarullah, ini sudah takdir Allah SWT. Tapi bahwa hari ini kita mendengar Majelis Ulama mengajarkan Kementerian Agama untuk menggulung karpet, kemudian Majelis Ulama mengajak menutup, bahkan tadi saya baca berita Sekjen MUI mengajak pemerintah untuk lockdown. Itu salah satu dari usaha, salah satu dari ikhtiar, salah satu dari al-kasbu, menunjukkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang pada sunnah, kita bukan kelompok Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah waktu itu kan Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah, Syiah, Mu'tazilah, keluar dari Ahlus Sunnah. Kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyempurnakan ikhtiar, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Itu saja. Masya Allah. Bersungguh-sungguh. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Iya. Ya kan gitu Ustaz. Nah, Ustaz sudah hafal dalilnya. Baik, nah sekarang Ustaz kan situasi semakin berat ini. Kelihatannya kepatuhan umat kepada ulama itu ada poin tersendiri nggak Ustaz? Seperti sekarang ya. Sebetulnya kan bagi yang sudah daerah merah begini, kalau tidak ke masjid sebetulnya tidak rugi sama sekali, niat sudah dapat pahala. Biasa ke masjid, kita tidak ke masjid karena uzur juga dapat pahala. Kemudian kita menjauh dari kemudaratan dapat pahala. Tidak mencelakakan orang lain dapat pahala. Patuh kepada ulama juga pahala. Jadi sebetulnya luar biasa dalam keadaan ini kalau kita betul-betul pakai hati dan kejernihan berpikir. Gimana menurut Ustaz bahwa ya kita ke majelis ulama itu ada poin khusus tidak? Kita beragama ini bukan ikut perasaan, tapi berdasarkan ilmu. Makanya la ilaha illallah
Di awal ayatnya fa'lam. 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 Kasihan Fa'lam berilmulah. Ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu tentang la ilaha illallah. Makanya tadi saya tunjukkan kitab 50 sifat. Jadi Imam Al-Qushairi melarang orang uzlah kalau tidak punya dua ilmu. Ilmu akidah, ilmu fikih. Kalau hanya modal nekat uzlah, nanti di tempat uzlahnya dia tidak selamat dari godaan setan. Bisa-bisa keluar bukan menjadi orang bersih hati, malah jadi dukun. Jadi kalau nggak punya akidah yang benar, tidak punya fikih yang benar, uzlah aja, hasilnya jadi dukun ya. Nah sekarang ini banyak orang modal perasaan. Perasaan saya nggak enak karena meninggalkan masjid. Perasaan saya nggak enak karena nggak sholat Jumat. Loh, kalau cuman modal perasaan, itu orang yang biasa wudhu pakai air disuruh tayamum, itu perasaannya sholatnya nggak sah. Orang yang terus sholat 4 rakaat zuhur pertama kali qashar, itu banyak kita alami ketika bawa jamaah umroh. Wah nggak enak qashar ini, rasa nggak sholat. Nah pakai perasaan. Iya. Jadi harus pakai ilmu, bukan pakai perasaan ya. Baik Ustaz. Jangan marah sama saya Ustaz. Kami memang gaya bicaranya begitu di Sumatera karena banyak gunung, angin kencang. Baik, alhamdulillah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, para pendengar ini senang sekali ini ya dengan Ustaz Abdul Somad bisa dapat banyak ilmu. Nah, Ustaz, kemudian dalam situasi yang berat seperti ini, kemudian ya seperti yang tadi dikatakan, kepatuhan kepada ulama itu di dalam Islam seperti apa nih? Kalau ulama sudah mengeluarkan fatwa, sampai sejauh mana kepatuhan itu punya nilai dan tidak patuh itu merupakan keburukan? Ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Dalam tafsir ulil amri itu, di antara ulil amri adalah ulama. Lalu kemudian dalil yang kedua, Nabi SAW tidak meninggalkan dinar dan dirham. Nabi tidak meninggalkan istana kursi emas. Yang ditinggalkan Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jadi kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, kita ikut Nabi Musa. Ikut zaman Nabi, ikut Nabi Isa, ikut zaman Nabi Khatamul Anbiya, ikut Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi sudah meninggal. Yang kita ikut siapa? Pewaris para Nabi. Siapa? Ulama. Jadi dua saja. Kita ulama berijtihad atau kita orang awam ngikut ulama. Saya bukan ulama, saya orang awam. Saya cuma suka baca buku-buku ulama dan mendekatkan diri pada ulama. Maka saya ikuti fatwa ulama, fatwa tuan-tuan guru, fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena saya merasa diri saya bukan ulama. Jadi kalau ada di antara masyarakat mengatakan ini nggak benar nih MUI, berarti dia ulama di atas MUI. Jadi wajib gitu ya Ustaz, kalau memang fatwa itu sudah disampaikan, kita umat mematuhinya. Saya mau ke Bandung ketemu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, maka saya percayakan hidup mati keselamatan saya pada pilot pesawat. Pokoknya kata pilot, pakai seat belt, pakai. Tutup jendela dibuka, buka. Matikan handphone, matikan. Saya nggak ngeyel maju ke depan, saya tanya, kalau handphone saya hidup, kira-kira apanya yang rusak? Kenapa ketika dengan pilot kita hormat,
nggak ngeyel, tapi kenapa dengan ulama kita melawan? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Dikit lagi Ustaz. Nah Ustaz, dalam situasi seperti ini kan sekarang pada di rumah nih ya, kan tidak ada yang kebetulan takdir itu. Pasti Allah sudah mendesain takdir ini. Di antaranya Allah memperlihatkan bahwa hukum Islam itu sudah sangat siap dengan segala keadaan. Harusnya kita melihat kehebatan Islam, fikihnya Islam justru dalam situasi sekarang ini nampak yang pada waktu keadaan umum tidak begitu kelihatan dalil-dalil ini ya. Sekarang kita bisa melihatnya. Dan juga di rumah-rumah itu. Sekarang rumah-rumah sudah memiliki kesempatan berkumpul. Nah, kira-kira ibadah apa nih di rumah yang dalam situasi begini yang sangat dianjurkan? Ada hal-hal khusus tidak Ustaz selain sholat jamaah? Bangunnya yang selama ini misalnya karena pulang lembur malam tidak sempat bangun cepat, sekarang kan memang di rumah. Artinya dia bisa bangun lebih awal untuk tahajud berjamaah. Tahajud berjamaah di rumah di luar Ramadan, yang khawatir terjerumus kepada perbuatan bid'ah, maka tidak bid'ah, sunnah. Karena Rasulullah SAW melaksanakan itu, pernah diikuti oleh Anas bin Malik dari belakang, pernah diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang riwayat Nabi menarik telinganya, dipindahkan dari kiri ke kanan, dan Nabi tidak pernah melarang mereka. Nabi tidak mengatakan, sholat sendiri-sendiri aja, sholat berjamaah ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Itu menunjukkan kita bisa banyak sholat malam. Yang selama ini ragu jadi imam, inilah saatnya menjadi imam. Latihan menjadi imam salat tahajud, supaya nanti keluar dari corona banyak imam-imam baru di masjid dan musola kita. Namanya imam pelatihan lockdown. Harusnya kan sekarang zaman seperti ini seperti kepompong kan. Iya. Rumah tuh nanti keluarnya jadi banyak kupu-kupu yang indah. Masya Allah, Masya Allah. Kan masuk dalam keadaan kotor, tidak di rumah bersama-sama saling membersihkan. Nanti selesai episode corona ini berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Amin, amin, Masya Allah. Sebagai ini nih sekarang sebentar lagi mudahan Ustaz, kan ini banyak anjuran supaya tidak mudik. Ya. Dan juga besar kemungkinan kita berada di rumah-rumah. Idul Fitri juga ada kemungkinan tidak sholat di lapang. Ya. Ustaz, bagi situasi tentang masalah sholat tarawih di rumah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih malam pertama di masjid, malam kedua di masjid, malam ketiga di masjid, malam keempat jamaah berkumpul dan Nabi tidak ke masjid. Besok paginya kata Nabi, aku tahu kamu tadi malam ramai berkumpul, khasyitu an yufrada alaikum. Aku tidak keluar karena khawatir kamu nanti berat karena tarawih menjadi fardu. Nah sekarang saatnya kita sholat tarawih di rumah berjamaah. Lalu kemudian dengan sholat witir, tadarus Al-Quran, yang selama ini malu belajar Al-Quran, inilah saatnya belajar. Kalau ragu mendatangkan guru, sekarang kita buktinya tadi kita bisa menyimak bacaan surat Ar-Rahman menggunakan program Zoom. Jadi sebenarnya malam ini Agim sedang mengajarkan kita untuk persiapan mengisi hari-hari kita. Kita punya program-program yang luar biasa ke depan, insya Allah. Masya Allah. Kalau Idul Fitri nggak tentang masalah sholat Id, apakah disyaratkan jumlah? Misalkan kita sudah dapat pastikan beberapa rumah itu dapat dipastikan dia tidak
terkontaminasi, belum suspek, belum kena beberapa rumah, maka dia bisa melaksanakan di tanah lapang kecil selama menurut tradisi itu sudah disebut jamaah, maka dia bisa laksanakan berjamaah. Dan ada satu fatwa ulama, orang yang ketinggalan sholat id, dia bisa sholat sendirian. Nanti saya akan postingkan lengkapnya. Jadi kita bisa buat sholat komunitas kecil. Lalu kemudian alternatif kedua, yang tidak bisa sama sekali, dia bisa sholat sendirian. Ini kelihatannya harus kita persiapkan kalau memang nanti kondisinya belum memungkinkan sholat id seperti biasa. Ya, Insya Allah. Ustadz, nanti dalil-dalil fatwa-fatwanya itu mudah-mudahan bisa membantu masyarakat lebih paham dan tidak bertengkar, ya. Insya Allah kita akan ke pertanyaan-pertanyaan dari Agim tadi, nanti kita buatkan tanya jawabnya dengan dalil-dalilnya, masalah tarawihnya, masalah witirnya, tadarusnya, sholat idnya, halal bihalalnya, namanya fikih corona. Baik Ustadz, tinggal 5 menitan lagi nih. 5 menit untuk saya boleh nggak? Nggak boleh balas dendam. Bagaimana menata hati di tengah corona? Ya, kan gini rumusnya, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta, telinga mendengar ciptaan, hati ke pencipta. Jadi seharusnya Ya. kalau kita ingat nama corona, ya yang kita ingat penciptanya lah. Ya, semakin corona disebut, semakin banyak ingat pencipta. Allah. Walaupun kita melihat, tetapi karena ini sekarang makin merebak dan harusnya Allahnya makin dominan di hati kita, ya, karena yang menciptakannya Allah, yang ngurus Allah. Takdir siapa yang kena, yang menentukan Allah, kan bukan kehendak virus kan hanya ikut saja perintah Allah. Kemudian kalau kita ada yang meninggal, itu sudah pasti yang awalnya oleh malaikat atas perintah Allah, dan kita bisa doakan husnul khatimah. Jadi Amin. Dengan adanya yang ini, memang kita jadi harusnya semakin tenggelam di dalam kekaguman atas kebesaran Allah, atas ketentuan Allah, kita berlindung ke Allah. Harusnya jadi dengan Allah itu menjadi sangat memenuhi hati kita, karena sekarang Allah sedang menunjukkan kekuasaannya atas makhluk-makhluknya, betapa hanya dengan makhluk kecil saja dunia ini sudah bisa lumpuh seketika. Allah mengumpulkan orang sekarang di rumah, yang kita sekarang ngumpul sendiri. Yang kaya-kaya kehilangan uang triliunan, sekejap saja bisa hilang sekarang, ya. Yang gagah-gagah perkasa menjadi ketakutan, sekejap juga sekarang ketakutan. Bagaimana pesawat terbang sekarang dihentikan, berhenti. Polusi yang biasanya tiap hari banyak, sekarang polusi jadi berkurang. Kolam jadi bening lagi, langit jadi lebih jernih lagi, sebentar lagi lebih jernih lagi, ya. Karena betapa Allah merubah begitu banyak hal hanya dengan mendatangkan virus. Jadi kalau kita hanya sibuk bercerita tentang sakit, banyak korban, namanya itu memang tidak apa-apa. Tapi harus ada yang lebih besar lagi. Karena yang penting dari virus corona ini adalah takut dan takut ke Allahnya menguat. Itulah begitu, ya, kira-kira. Jazakumullah khairan. Karena kan banyak ini sekarang kan pada perasaan, kan, perasaan yang selama ini ketemu orang sibuk, tiba-tiba dalam hal ini lebih masalah menata hati, lagi-lagi manajemen qalbu dan tauhidnya. Ya, jadi yang bencana terbesar dari adanya virus ini adalah tidak berhasil menemukan Allah di balik semua hiruk-pikuk ini. Harusnya kita menemukan sekali bagaimana kekuasaan Allah menyelimuti segalanya. Kita juga menemukan kelemahan diri kita yang tidak percaya, kan inti dari
Sifat hamba itu ada 4. 1, dia merasa lemah dan Allah lah yang maha kuasa, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, dia itu fakir, tidak punya apa-apa dan Allah lah satu-satunya pemilik segalanya. Yang ketiga, dia itu jahil, kita tuh tidak tahu apapun kecuali yang diberikan tuntunan ilmu oleh Allah sedikit, dan itu pun kalau nggak diambil ya. Dan yang keempat, yang kita punya adalah cuma dosa dan aib. Nah, kalau dengan wabah ini kita semakin merasakan kehambaan kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa, kita tidak punya apa-apa, semuanya hanya milik Allah. Kita ini tidak ngerti apapun, terbukti untuk cari vaksin setengah mati ya kan, dan hanya Allah lah yang menguasai segala ilmu. Yang kita miliki cuma dosa, berarti ini harus taubat betul dalam situasi ini. Nah, kalau dari wabah ini kita menemukan kehambaan kita dan menemukan kemaha-agungan kekuasaan Allah, insya Allah kita dapat keberuntungan dari wabah ini, apapun yang terjadi pada diri kita. Amin. Amin. Tahu betul nggak atau begitu ya? Masya Allah. Mohon doanya, doakan supaya jamaah kita semua hati tenang, diberikan Allah kekuatan batin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tutup dengan doa Ustaz. Saya mohon doa. Amin. Saya mengaminkan. Ustaz yang doa. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, maha menatap, yang maha menyaksikan, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, berkahilah ya Allah. Jadikan majlis ini membuat kami semakin takjub padamu. Amin. Semakin merunduk. Amin Ya Allah, dan hikmah di balik semua kejadian ini. Allahumma ftah lana hikmatan, unsur alaina rahmatan. Amin. Jalali A'inna ala dzikr Amin. wa syukri ni ibadat. Amin. Ya Allah, kami semua dari segala kejahatan makhluk-makhluk. Lindungi kami dari penyakit lahir, penyakit akal, penyakit batin. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga para pejuang ya oleh Allah diberikan kekuatan iman dan keistiqomahan dalam membantu yang sedang sakit ini. Amin ya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan Aa Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya. Doakan. Ini di semua medsos ini rekor, alhamdulillah. Masya Allah. Doakan selalu. Jazakumullah. Mudah-mudahan tidak keberatan kalau suatu saat ada bincang-bincang lagi seperti ini. Yang akan datang saya pembawa acaranya ya. Barengan aja lah giliran ya. Jazakallah. Wa iyyakum. Salam untuk semua jamaah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian sahabat-sahabat yang baik, kita sudah mendapat curahan ilmu yang banyak dari guru kita Ustaz Abdul Somad. Semoga Allah mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Dengan akhir majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.